はい、さあね、皆さん、おはようございます。Kawan-kawan, bertemu lagi dengan kuliahan bahasa Jepang dasar. Barangkali di sini saya perkenalkan dulu ya untuk hari ini ya kita kita kembali ke perkuliahan Kisah Nihongo 3 atau dalam kata lain mata kuliah bahasa Jepang dasar 3 yang diperuntukkan untuk mahasiswa tingkat 3 untuk semester 5 kelas ABC atau Nihongo Kiso Sang Kogaki ABC Kumi no 3年生の学生です。Nah, perkuliahan ini akan diampu sementara oleh Adi Sensei Tachi Miyaru atau dengan kalian akan diampu oleh Adi Sensei dan kawan-kawan ya yang diperuntukkan untuk mata kuliah di Akademi Kebidanan Arahma tahun akademik 2022-2023 ya atau dengan kata lain Arama Series Sujo Sang Akademi itu Nisen Niju Nen Nisen Niju Sanen Gakunendu no Koto ni itu stemas. Barangkali untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai itu sedikit hal ya yang pernah kita bahas di awal pertemuan kita di tingkat pertama barangkali ya semester 2 ya tepatnya berarti 21 setengah tahun kemarin ya kembali saya perkenalkan kembali ya kawan-kawan untuk perkuliahan yang kawan-kawan ikuti di hari ini ya bernama Kiso Nihongo 3 atau dengan kata lain bahasa Jepang besar 3 ya dan yang kawan-kawan ikuti sekarang adalah Daiichiwa dan kata lain adalah pertemuan pertama ya yang akan kita bahas adalah Jugyo no Shokai ni Tsuite atau tentang perkenalan perkuliahan ya. Ya, yang pertama ya kawan-kawan secara umum dulu ya nama mata kuliah yang Anda sekalian kontrak ya bernama Kiso Nihongo 3 atau dengan kata lain bahasa Jepang dasar 3 ya yang memiliki bobot 2 SKS ya dengan dosen pengampunya adalah Tanindra Adi Pamungkas SPD ya atau dengan kata lain yang lebih kawan-kawan kenal sebagai Adi Sensei ya barangkali di layar kawan-kawan masing-masing di sini ada tulisan dan kawan-kawannya ya nanti kita akan bahas yaitu di slide berikutnya. Nah, secara umum dulu ya, jumlah pertemuan yang akan kita laksanakan ini bertotal 13 pertemuan secara online. Ya, dengan rincian 10 pertemuan perkuliahan aktif, satu pertemuan perkenalan dengan kalian yang hari ini kita laksanakan ya, serta satu pertemuan ujian tengah semester dan satu pertemuan ujian akhir semester. Ya, nah, barangkali itu secara umumnya perkenalan mata kuliah ini. Ya, dan secara khususnya kawan-kawan, barangkali kita pernah bahas hal ini ketika kawan-kawan pertama kali memasuki perkuliahan bahasa Jepang dasar 1. Ya, tepatnya di pertemuan pertama, ya pengenalan mata kuliah bahasa Jepang. Ya, di sini kita bahas dulu, ya kita ingatkan kembali reminder pada kawan-kawan sekalian bahwasanya Kiso Nihongo 3 atau dengan kata lain yaitu mata kuliah bahasa Jepang dasar khususnya yang ketiga ini merupakan mata kuliah umum yang kawan-kawan kontrak ya itu khususnya oleh mahasiswi Akademi Kebidanan Arahma ya dan untuk Kiso Nihongo 3 ini atau bahasa Jepang dasar 3 ini ya dikhususkan untuk dikontrak ya untuk mahasiswa tingkat 3 semester ganjil dan kata lain adalah semester 5 ya. Bobot perkuliahan ini sebanyak 2 SKS ya yang setiap pertemuannya akan dilaksanakan selama 2 kali 50 menit ya. Dengan total pertemuan ya seperti yang tadi kita bahas yakni 13 pertemuan ya. Dan kembali ya saya ingatkan kembali ya kawan-kawan untuk 13 pertemuan tersebut akan dilaksanakan keseluruhannya secara daring ya atau daring dan online ya dan perincian pertemuan pertama ya atau hari ini kita membahas perkenalan perkuliahan ya nanti ya di pekan depan dan selanjutnya tepatnya di pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-6 akan diisi dengan pematerian aktif
Ya, dilanjutkan dengan pertemuan 7 ditargetkan ya sebagai ujian tengah semester ya. Lalu di pertemuan ke-8 sampai dengan ke-12 diisi dan pematerian aktif kembali, dan terakhir di pertemuan ke-13 adalah UAS. Sementara untuk pertemuan yang akan diisi dengan perbaikan nilai atau remedial itu merupakan pertemuan yang tidak dilaksanakan secara legal yang masuk ke dalam SKS-nya. Ya, barangkali akan disediakan waktu khusus untuk remedial maupun perbaikan nilai ya di luar dari 13 pertemuan tersebut. Ya, dan untuk pola pembelajaran yang akan dilaksanakan di mata kuliah Bahasa Jepang Dasar 3 ini akan dilaksanakan secara tematik ya, yang merupakan aplikasi atau pempraktikan dari pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Jepang Dasar 1 dan Bahasa Jepang Dasar 2 ya. Nah, maksudnya di sini kawan-kawan pola pembelajaran tematik ini ya dimaksudkan sebagai pembelajaran secara bertema. Jadi di setiap pertemuan kita akan menggunakan tema-tema yang sebenarnya kawan-kawan telah laksanakan di materi mata kuliah Bahasa Jepang Dasar 2 yang beberapa pertemuannya dilaksanakan secara tematik juga. Ya, dan di sini ya kami memiliki acuan ya secara mandiri dalam pemateriannya ya. Makanya maka dari itu kawan-kawan akan mendapatkan modul pembelajaran yang dipegang oleh kawan-kawan sekalian adalah modul mandiri ya, yang merupakan penggabungan dari berbagai buku sumber ya, namun tetap disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan di lingkungan akademi kebidanan Ar-Rahmah. Maka dari itu ya dari mulai mata kuliah Bahasa Jepang Dasar 1, Bahasa Jepang Dasar 2 maupun yang sekarang Bahasa Jepang Dasar 3 ya, modul perkuliahan yang akan Anda dapatkan adalah modul perkuliahan secara mandiri, dengan kata lain adalah bikinan buatan dari pengajar bahasa Jepang di lingkungan akademi kebidanan Ar-Rahmah ya, yang kawan-kawan tidak akan dapatkan secara komersial di luaran ya. Maka dari itu ya diharapkan kawan-kawan tidak menggunakan Google Translate maupun aplikasi lainnya dalam pembelajaran, khususnya menerjemahkan kalimat secara utuh ya. Kalau ini ya kita akan bahas nanti ya di slide berikutnya ya. Nah, pelaksanaan perolahan ini akan dilaksanakan seperti mata kuliah pada tingkat sebelumnya ya. Maksudnya ya akan seperti mata kuliah Bahasa Jepang Dasar 1, mata kuliah Bahasa Jepang Dasar 2, yakni akan dilaksanakan secara online atau daring ya. Dan teknis perkuliahannya pun akan dilaksanakan sama seperti Bahasa Jepang 1 maupun Bahasa Jepang Dasar 2 ya. Diawali dengan presensi awal ya, yang biasanya nanti ketika di pertengahan perkuliahan kawan-kawan akan menyerahkan atau mengunggah ya pekerjaan rumah yang diberikan pada pertemuan sebelumnya ya. Lanjut, setelah kawan-kawan mengisi presensi awal, kawan-kawan akan diberikan link ya dari room perkuliahan online ya untuk mendapatkan pematerian. Ya, ketika pematerian akan diawali dengan review materi sebelumnya, materi inti di hari tersebut ya, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi serta ada tugas ringan yang harus kawan-kawan isikan. Ya, tugas ringan tersebut nanti kawan-kawan wajib unggah ketika pengisian presensi akhir. Ya, dan masih dalam pematerian pun nantinya akan ada informasi mengenai pekerjaan rumah yang harus kawan-kawan unggah atau kumpulkan di presensi awal pada pertemuan selanjutnya. Ya, jadi masih sama pola serta teknis perkuliahan kita ya, seperti Bahasa Jepang Dasar 1 maupun Bahasa Jepang Dasar 2. Ya. Nah, dilanjutkan kawan-kawan, sistem penilaian pada mata kuliah ini pun sama saja seperti mata kuliah Bahasa Jepang Dasar 1 maupun Bahasa Jepang Dasar 2 kawan-kawan. Ya, jadi Bahasa Jepang Dasar 3 ini ya memiliki pola penilaiannya yakni 30% dari kehadiran kawan-kawan, 30% dari tugas kawan-kawan, ya, 20% dari ujian tengah semester dan 20% sisanya dari ujian akhir semester. Ya, karena pada perkuliahan ini ya Bahasa Jepang Dasar ya mulai dari Bahasa Jepang Dasar 1,
bahasa Jepang dasar 2 maupun bahasa Jepang dasar 3 ini berorientasinya pada proses. Untuk hasil akhirnya akan menyesuaikan dengan proses yang kawan-kawan usahakan selama perkuliahan berlangsung, ya. Dan untuk penilaian yang 30% kehadiran murni dari kehadiran serta keaktifan kawan-kawan selama perkuliahan ini. Ya, misalkan kawan-kawan ikut perkuliahan namun tidak mengisikan presensi awal maupun presensi akhir, ya otomatis ya tidak ada bukti bahwasannya kawan-kawan ikut hadir dalam perkuliahan. Ya. Ya, apabila kawan-kawan mengisikan presensi awal saja tanpa ada pengisian presensi akhir, berarti kawan-kawan akan dianggapnya berkuliah, ya, namun tidak selesai. Ya, sementara ketika kawan-kawan mengisikan presensi akhir saja tanpa adanya pengisian presensi awal, kawan-kawan akan dianggapnya sebagai hadir kuliah namun terlambat. Otomatis ya 30% kehadiran ya ini merupakan hal yang memang berorientasi pada proses kawan-kawan ya, apakah ada usaha dalam menghadiri perkuliahan di setiap pekannya. Ya, dilanjut ya. Yang kedua, sistem kedua mengenai penilaian yakni 30% dari tugas. Tugas di sini maksudnya yang pertama adalah tugas ringan yang setiap pekan kawan-kawan akan unggah di presensi akhir, serta pekerjaan rumah yang harus kawan-kawan unggah di presensi awal ya di tiap pekannya. Selain itu, barangkali nanti kawan-kawan akan mengisikan ujian harian ya atau ulangan harian yang akan dianggap sebagai tugas ringan pada pertemuan tersebut ya. Lanjut ya. Di sini ada 20% UTS dan 20% UAS. Ya, penilaiannya 20% dari UTS dan 20% dari UAS ya. Kembali diingatkan ya. Kami di sini ya yang mengampu mata kuliah bahasa Jepang berorientasi pada proses yang otomatis ketika kawan-kawan hanya datang ketika UTS maupun UAS saja ya, namun melupakan kehadiran atau dalam pematerian sehari-harinya ya otomatis kawan-kawan hanya dianggapnya berorientasinya pada tujuan akhir saja tanpa ada proses yang harus kawan-kawan jalani. Maka dari itu ya percuma ya kalau kawan-kawan hanya mengikuti UTS saja maupun UAS saja tanpa mengikuti perkuliahan di setiap pekannya. Ya. Oke, serta ya, yang selanjutnya adalah skala penilaian. Ya, skala penilaian yang akan diberikan ya ini dalam 5 skala penilaian. Yang pertama adalah nilai A yang berarti sangat bagus, nilai B berarti bagus, nilai C cukup, D kurang, sementara E tidak lulus. Ya, apabila kawan-kawan hadir selalu, tugas masuk selalu, UTS pun kawan-kawan hasilnya tidak jelek-jelek amat, ya UASnya pun tidak jelek-jelek amat, ya otomatis nilai A sudah ada di tangan. Ya. Nah, apabila ada kehadiran Anda yang terlewat, ya entah itu sekali, 2 kali, tugas Anda pun ada yang terlewat sekali, 2 kali, ya UTS pun tidak jelek-jelek amat, ya UASnya pun tidak jelek-jelek amat, ya otomatis B ada di tangan. Ya, ketika kehadiran kawan-kawan di angka 3 kali tidak masuk perkuliahan, ya 3 kali tugas tidak masuk kepada sistemnya, ya pekerjaan rumah pun 3 kali tidak masuk ke sistem, UTS maupun UAS tidak jelek-jelek amat, ya berarti nilai C yang ada di tangannya. Ya. Dan apabila kehadiran kawan-kawan lebih dari 3 kali tidak memasuki perkuliahan, ya tugas lebih dari 3 kali tidak mengumpulkan, ya UTS UAS pun tidak jelek-jelek amat, ya nilai D akan ada di tangan. Anda tetap dianggapnya lulus dalam perkuliahan, namun sangat disayangkan apabila nilai Anda D, ya dikarenakan ini menentukan yudisium nanti di akhir
itu indeks prestasi kumulatif kawan-kawan ya di akhir sebelum kelulusan ya. Serta yang terakhir ya ketika kawan-kawan ya kehadirannya sering bolong, tugasnya pun tidak ataupun jarang Anda setorkan ya UTS-nya meskipun tidak jelek-jelek amat, UAS-nya pun tidak jelek-jelek amat, ya tetap saja ya kawan-kawan akan diberikan nilainya E ya, dengan kata lain tidak lulus. Yang dengan kata lain juga ya kawan harus mengulang kembali perkuliahannya ya, dan dikarenakan dengan hal tersebut ya makanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perkuliahan ini, yakni yang pertama, maksimal kawan-kawan tidak hadir dalam perkuliahan adalah selama 3 kali pertemuan. Ya, ketika kawan-kawan tidak menghadiri 3 kali pertemuan, ya sebenarnya kawan-kawan masih bisa memperbaiki ya sikap kawan-kawan. Ya, dengan cara ya silakan tunggu informasi ketika remedial maupun nandeska perbaikan nilai ya, masa-masa perbaikan nilai. Ya nanti akan diberitahukan yang tidak hadir 3 kali ya masih bisa diperbaiki nilainya ya, namun kalau lebih dari 3 kali tidak hadir ya dengan alasan apapun ya, entah itu kawan-kawan yang pertama sakit, yang kedua izin, yang ketiga tanpa keterangan ya, maupun lupa dalam pengisian presensi awal presensi akhir ya lebih dari 3 kali ya otomatis ya Anda akan kesulitan memperbaiki nilai Anda. Ya, kembali diingatkan, ya mata kuliah ini berorientasi pada prosesnya. Silakan usahakan yang terbaik karena ya hasil akhirnya pun nanti akan menyesuaikan. Ya. Yang kedua yang harus Anda perhatikan kembali, ya ketika korban tidak bisa menghadiri perkuliahan, silakan meminta izin secara langsung kepada sensei ya tanpa diwakilkan. Ya, entah kawan-kawan meminta izinnya lewat chat di WhatsApp ya, lewat SMS, Messenger di FB maupun di DM Instagram tidak jadi masalah ya, ataupun misalkan kawan-kawan untuk chat tidak memungkinkan, kawan-kawan silakan boleh telepon saya. Teleponnya lewat telepon konvensional boleh ya. Yang kedua lewat WhatsApp boleh, lewat Line boleh, maupun lewat aplikasi lainnya pun tidak jadi masalah. Ya, kembali diingatkan ya, ketika tidak bisa menghadiri silakan minta izin secara langsung tanpa diwakilkan, entah itu lewat KM ataupun Sipen maupun oleh rekan lainnya. Ya. Selanjutnya yang harus kawan-kawan perhatikan kembali ya, saya tidak pernah bisa mentolerir segala jenis kecurangan pada saat UTS maupun UAS. Apabila saya menemukan ya dan terbukti ya kawan-kawan melakukan kecurangan saat UTS maupun UAS, otomatis ya hasil dari UTS maupun UAS kawan-kawan dinyatakan harus mengulang kembali. Ya, dengan kata lain ya kawan-kawan akan dijadwalkan secara khusus ya keikutsertaan UTS maupun UASnya di lain hari ya, tanpa ada bantuan maupun ada kecurangan yang Anda lakukan secara berulang ya. Barangkali ya untuk kawan-kawan sekalian di tingkat 3 ini semester 5 dari kelas A, B, C yang sudah selama 2 semester sebelumnya mengikuti perkuliahan saya ya, poin 3 ini ya barangkali kawan-kawan pernah melihat secara langsung ya ketika dulu ya ada kecurangan saat UTS maupun UAS ya. Ya, kembali diingatkan ya, orientasi kami di sini adalah pada proses bukan pada hasilnya. Ya, UTS maupun UAS Anda mau sejelek apapun ya, itu masih bisa diperbaiki selama proses yang Anda lakukan ini tidak ada kecurangan apapun. Ya. Oke, lanjut. Ya, nomor 4 yang harus Anda perhatikan kembali, segala jenis kebingungan silakan kawan-kawan segera diskusikan bersama sensei tanpa ditunda. Entah itu kawan-kawan secara langsung maupun diwakilkan oleh KM maupun sipen masing-masing dipersilakan. Namun tidak ditunda-tunda sampai dengan kebingungan Anda menjadi lebih besar lagi.
Ya, misalkan Anda masih bingung tentang perkuliahan ini, ya segera diskusikan. Ya, Anda boleh menghubungi saya secara langsung maupun diwakilkan oleh KM ataupun Sipen kelas masing-masing. Ya, misalkan lagi ya Anda bingung dengan penjadwalan atau mata kuliah bahasa Jepang di hari apa dan jam berapanya, ya silakan diskusikan langsung. Ya, termasuk tentang nilai Anda pun, ya silakan apabila kawan-kawan masih bingung tentang penilaian Anda, ya silakan segera diskusikan dengan saya. Ya, tidak ditunda-tunda. Ya. Selanjutnya, yang kelima yang harus Anda perhatikan dalam perkuliahan ini, ya, barangkali ini di setiap semester saya selalu mengingatkan pada kawan-kawan sekalian, ya, di nomor 5 ini saya melarang keras penggunaan Google Translate ataupun aplikasi lainnya untuk pencarian terjemahan kalimat secara utuh. Dikarenakan kembali diingatkan kawan-kawan, ya, modul pembelajaran yang kita gunakan ini dibuat secara mandiri, ya, yang merupakan gabungan dari berbagai macam sumber pembelajaran, ya, yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di Akademi Kebinaan Ar-Rahman ini, ya, yang otomatis ya ketika kawan-kawan sembarangan mengambil modul pembelajaran khususnya adalah yang berbentuknya aplikasi digital, ya, ini harus ada banyak penyesuaian, ya, apalagi yang Anda gunakan merupakan Google Translate ataupun aplikasi kamus, ya, yang Anda gunakan untuk penerjemahan kalimat secara utuh. Ya, itu sangat dilarang keras dikarenakan hasil yang keluar itu tidak akan sesuai dengan kaidah bahasa Jepang yang berlaku. Ya, apalagi ya dikhususkan untuk aplikasi Google Translate, ya. Meskipun kawan-kawan bisa mencari arti bahasa Jepang dengan mudah, cukup kawan-kawan masukkan kalimatnya, nanti keluar kalimat bahasa Jepangnya. Tapi di sini Google Translate itu merupakan sistem komputerisasi yang didasarkan pada secara umum dapat diedit, ya, Google Translate itu. Ya, otomatis ketika bahasa asalnya belum ada pengartian atau pentranslatean secara general, ya, otomatis ya yang akan ditranslatekan seadanya. Ya, ini yang sering saya temukan di setiap semesternya, ya, dari mulai mata kuliah bahasa Jepang dasar 1 maupun bahasa Jepang dasar 2, ya, apalagi ketika kalau dalam praktik, ya, membuat video, ya, akan terlihat jelas bahwasannya yang Anda ucapkan ini hasil terjemahan dari Google Translate, ya. Dan itu ketika kawan-kawan komersilkan atau sebarkan, ya, otomatis orang yang sama mempelajari bahasa Jepang akan tersenyum sinis pada kawan-kawan sekalian. Nah, ya, makanya di sini kami melarang keras penggunaan Google Translate atau aplikasi lainnya untuk pencarian terjemahan kalimat secara utuh. Ya, barangkali ya kawan-kawan, Google Translate ataupun aplikasi lainnya, khususnya aplikasi kamus, ya secara digital, ya memang bagus dalam penggunaan, ya, dikarenakan akan lebih mudah dan efektif, ya, efisien juga, ya, karena langsung bisa kawan-kawan gunakan. Ya, udah gitu gratis, ya, udah gitu kawan-kawan cukup ambil HP, ya, kawan-kawan ketikkan kosakatanya, nanti akan keluar artinya, ya. Barangkali ya penggunaan Google Translate maupun aplikasi kamus digital itu memang bagus apabila kawan-kawan gunakan untuk mencari kosakata, ya. Namun ketika kawan-kawan gunakan, ya, untuk menerjemahkan kalimat secara utuh, ya, silakan kawan-kawan bijaklah dalam memakainya, ya, karena ya secara itu sebagian besar, ya, apabila kawan-kawan gunakan untuk menerjemahkan kalimat utuh itu masih kurang relevan.
Ya, itu ada 5 hal yang harus kamu perhatikan. Ya, itu barangkali ya kawan-kawan ada yang kurang dipahami ataupun yang kawan-kawan masih bingung kan? Ya, kawan-kawan boleh mencatatkan dulu ya di notebook kawan-kawan atau di buku kawan-kawan ya. Ataupun boleh juga kawan-kawan ketikkan di kolom komentar ya, tanyakan langsung ya kepada saya pun tidak jadi masalah. Ya, dilanjutkan ya. Oke, ya barusan mengenai perkuliahan ya, dan yang sekarang mengenai pengajar dari mata kuliah bahasa Jepang dasar 3 ini. Ya, barangkali di sini kawan-kawan akan bertemu saya kembali untuk sementara waktu ya, karena pengisi perkuliahan ini adalah Adi Sensei. Ya, adalah saya ya, yang kawan-kawan kenal sebagai Adi Sensei, yang akan dilaksanakan secara daring pada setiap pekannya selama 100 menit per pertemuan, atau dalam kalian 2 SKS atau dalam kalian 2 kali 50 menit ya. Nah, di sini dari awal ya perkenalan perkuliahan sampai dengan sekarang pengenalan pengajar. Di sini tertulis ya, pengisi perkuliahan ini atau pengampu perkuliahan ini adalah Adi Sase dalam kurung dan kawan-kawan. Ya, barangkali untuk kedepannya ya, ketika saya tidak bisa mengisi perkuliahan ya, perkuliahan kawan-kawan akan diisi oleh kawan saya yang lainnya ya. Dan juga misalkan kawan-kawan nanti kedepannya di jadwal hari ini jam ini ya, kawan-kawan menemukan seseorang yang berbicara bahasa Jepang di hadapan kawan-kawan secara daring, itu bukan saya, berarti itu kawan saya yang menggantikan saya ya. Untuk perkenalan pengajar ya, barangkali kan dari awal pertemuan di bahasa Jepang 1 dan 2 pun sering kita bahas ya. Ya, hanya mengingatkan kembali ya, saya ya merupakan pengajar bahasa Jepang yang merupakan alumnus dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia ya. Dan barangkali nanti apabila saya digantikan oleh kawan saya yang lainnya ketika saya tidak bisa memasuki kelas ya, kawan saya pun ya memiliki tingkat pendidikan yang setara dengan saya, dengan kata lain ya masih alumnus dari jurusan yang sama mengenai bahasa Jepang, entah itu sastra bahasa Jepang ya, entah itu pendidikan bahasa Jepang juga dari Universitas Pendidikan Indonesia juga, maupun dari universitas lainnya yang setara dengan tingkat pendidikan saya, bahkan ada yang lebih ya, minimalnya berarti tingkatnya sarjana ya. Dan juga ya saya beserta kawan-kawan saya ini memiliki sertifikat kemampuan bahasa Jepang ya. Kalau di bahasa Inggris mungkin dinamakan TOEFL ya, kalau di bahasa Jepang disebutnya Noryoku Shiken ya, yang setara dengan N3, dengan kata lain Noryoku Shiken level 3 ya, yang setara dengan barangkali N3 itu pekerja profesional ya, seperti pengajar ya, staf perkantoran dan lain sebagainya ya. Nah, serta ya beberapa dari kawan-kawan saya serta saya ya, yang pastinya memiliki sertifikat profesi pengajar secara nasional ya. Dan dilanjutkan ya, untuk pengalaman sendiri ya, saya mengajar bahasa Jepang selama lebih dari 5 tahun yang masih aktif sampai dengan sekarang ya. Dan untuk pengalaman lainnya kebanyakannya ya, maksud saya untuk pengalaman mengajarnya kebanyakan ini saya isi di lembaga pelatihan kerja atau pemagangan. Barangkali untuk kelas secara formalnya ya saya isi pernah di SMK ya, dan maupun di perkuliahan khususnya yang levelnya diploma ya. Di luar itu, selain pengajaran bahasa Jepang ya, saya memiliki pengalaman sebagai tour guide, pemagangan di Jepang ya, translator maupun interpreter ya, yang masih berhubungan dengan ke bahasa Jepangan ya.
Nah, selama berkuliah, saya pun aktif pada kegiatan kemahasiswaan seperti kawan-kawan di sini, ya, khususnya di bidang pers, advokasi, komunikasi, dan humas, ya. Maka dari itu, ya, sesuai dengan latar belakang saya, ya, tentang bahasa Jepang, ya, tentang pengalaman pekerjaan saya, tentang pengalaman kegiatan saya ketika saya berkuliah, ya barangkali ke depannya pun apabila ada yang ingin kawan-kawan diskusikan mengenai hal tersebut, ya dengan senang hati saya akan menerimanya. Misalkan ya kawan-kawan setelah beres dari perkuliahan di Akademi Kebidanan Rahmah ini, ya barangkali kawan-kawan tertarik atau berminat untuk magang atau mencoba bekerja di Jepang, ya, dan kawan-kawan ingin berdiskusi mengenai hal tersebut, ya kawan-kawan bisa hubungi saya, ya. Ataupun misalkan ketika kawan-kawan memiliki minat ataupun ketertarikan dengan bahasa Jepang, ya misalkan hanya hobi saja menonton anime kah, ya, ataupun kawan-kawan memiliki hobi itu nandeska menonton drama Jepang, ya ingin lebih bisa mempelajari bahasa Jepang, ya barangkali bisa juga diskusi dengan saya. Serta misalkan kawan-kawan ya yang selama tahun kemarin, ya ketika kawan-kawan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, ya memiliki kendala ataupun ada yang ingin didiskusikan khususnya di bidang pers, advokasi, komunikasi maupun kehumasan, ya dengan senang hati saya pun akan menerima diskusi dari kawan-kawan, ya. Barangkali itu perkenalan, ya singkat dari mata kuliah bahasa Jepang dasar 3 serta pengajar yang mengampu mata kuliah bahasa Jepang dasar 3 ini, ya. Barangkali ya kawan-kawan, ya kembali saya ingatkan apabila ada yang dibingungkan dari kawan-kawan, ya silakan kawan-kawan catatkan dulu di buku catatan Anda masing-masing, atau silakan secara langsung kawan-kawan ketikkan saja di kolom komentar, ya. Ataupun ketika kawan-kawan memang kesulitan untuk mengetikkan di kolom komentar, ya silakan kawan-kawan boleh tanyakan secara langsung pada saya lewat WhatsApp juga tidak jadi masalah, ya. Barangkali ya kawan-kawan untuk pengenalan mata kuliah serta pengajar yang mengisi mata kuliah ini ya saya cukupkan. Ya, kita lanjutkan berikutnya adalah mengenai tugas ringan yang hari ini harus kawan-kawan kerjakan. Silakan tugas ringan ini ya kawan-kawan jawab ya pada selembar kertas, ya ditulis untuk jawabannya dan unggah nanti saat pengisian presentasi akhir. Ya, yang pertama, ya pertanyaannya, apa yang Anda harapkan dari mata kuliah bahasa Jepang dasar 3 ini? Ya, apapun silakan Anda boleh tuliskan. Secara jujur, secara gamblang pun tidak jadi masalah. Apakah Anda hanya mengharapkan nilainya saja, mengharapkan kelulusannya saja, mengharapkan menjadi tolak ukur dalam Anda mengembangkan minat dan bakat di bidang kebahasa Jepangan, ya silakan saja dituliskan secara gamblang, tidak jadi masalah, ya. Namun harap dijelaskan beserta alasannya, ya. Apapun yang Anda tuliskan silakan, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, ya, karena ini hanya meminta pendapat, ya, yang otomatis ya apapun jawabannya akan saya terima, ya. Selanjutnya, yang kedua, ya untuk tugas ringan yang harus kawan-kawan isikan, tulis di selembar kertas, ya, dan unggah pada saat pengisian presentasi akhir adalah berapa persen kebermanfaatan mata kuliah bahasa Jepang ini setelah Anda lulus, ya. Menurut Anda ya, berapa persen ya kebermanfaatan mata kuliah bahasa Jepang ini setelah Anda lulus? Misalkan ya apabila kawan-kawan ya setelah lulus dari Akademi Kebidanan Ar-Rahmah ini kawan-kawan ingin menyalurkan hobi ya Anda, ya khususnya tentang
kejepangan misalkan, ya otomatis ya persentase dalam kebermanfaatan mata kuliah bahasa Jepang ini kan akan tinggi. Ya, silakan pikirkan oleh kawan-kawan sekalian setelah Anda lulus ya akan menjadi apa ya, dan menurut Anda berapa persen sih kebermanfaatan mata kuliah bahasa Jepang ini bagi Anda? Ya. Oke, serta silakan jelaskan beserta alasannya. Misalkan Anda menuliskan 100%, ya, alasannya kenapa? Silakan jelaskan. Dan kembali, ya, ini hanya meminta pendapat dari kawan-kawan saja, yang otomatis apapun jawaban Anda akan saya terima. Tidak jadi masalah apapun isi dari tulisan Anda. Ya. Dan yang terakhir, yang harus kawan-kawan jawab kembali serta ditulis pada selembar kertas, ya, dan nantinya kawan-kawan unggah saat pengisian presentasi akhir adalah berapa nilai yang Anda harapkan, ya, untuk mata kuliah bahasa Jepang dasar 3 ini. Ya, apakah Anda mengharapkan A, B, C, D, atau E, atau bahkan kawan-kawan tidak peduli dengan nilainya. Ya, silakan kembali jelaskan beserta alasannya. Ya. Oke. 3. Ya, jawaban dari pertanyaan ini silahkan kawan-kawan tuliskan pada selembar kertas. Ya, nanti ketika pengisian presentasi akhir silahkan kawan-kawan unggah dari jawaban 3 ini. Ya, dan sekali lagi saya ingatkan, ya, ini hanya meminta pendapat dari kawan-kawan sekalian. Apapun jawabannya, ya, ini tidak akan berhubungan dengan nilai kawan-kawan. Ya, hanya meminta pendapat. Jadi apapun jawaban Anda, ya, asal nyambung ya, itu tidak akan mempengaruhi apa-apa, ya, dan akan saya terima. Ya. Oke, itu untuk tugas ringannya. Lanjut, ya, kawan-kawan, ya, untuk sesi diskusi barangkali, ya, untuk kesempatan ini tidak bisa kita laksanakan secara langsung, ya, maka dari itu silakan apabila ada pertanyaan, kebingungan ataupun ada yang butuh konfirmasi ulang mengenai suatu hal, ya, khususnya pada mata kuliah bahasa Jepang ini, silakan kawan-kawan tuliskan di kolom komentar, ya, ataupun kawan-kawan boleh chat di WhatsApp pribadi saya, ya. Nanti sebisa mungkin akan saya konfirmasi, ya, untuk jawaban Anda sesegera mungkin, ya. Dan lanjut, ya, untuk pekerjaan rumah, ya, kawan-kawan, ya, barangkali dikarenakan untuk bahasa Jepang dasar 3 ini kita akan kembali mengulas, ya, dan mengaplikasikan mata kuliah bahasa Jepang dasar 1 dan 2. Maka dari itu silakan kawan-kawan kembali pelajari modul pembelajaran serta kamus saku yang telah Anda dapatkan pada mata kuliah bahasa Jepang dasar 1 dan bahasa Jepang dasar 2. Ya, setelah Anda pelajari, ya, kalau bisa hafalkan. Karena di pekan depan, khususnya di pertemuan 2, ya, akan ada tes hafalan kosakata yang akan saya ajukan pada saat presentasi awal. Ya, silakan sebagai persiapan diri Anda, ya, kembali, ya, untuk pekerjaan rumahnya silakan kawan-kawan pelajari kembali modul pembelajaran serta kamus saku yang telah kawan-kawan dapatkan pada mata kuliah bahasa Jepang dasar 1 dan bahasa Jepang dasar 2. Ya. Oke. Nah, kawan-kawan, barangkali untuk pertemuan pertama di mata kuliah bahasa Jepang dasar 3 ini saya cukupkan sampai dengan di sini, ya. Dan sebelum saya tutup, saya simpulkan untuk pertemuan di hari ini, ya, kawan-kawan, mempelajarinya mengenai perkenalan mata kuliah bahasa Jepang, ya, khususnya mata kuliah bahasa Jepang dasar 3 serta perkenalan dari pengajar yang akan mengampu mata kuliah bahasa Jepang dasar 3. Ya, bahasa Jepang dasar 3 ini, ya, kawan-kawan akan melaksanakan selama semester 5 berlangsung yang ditargetkan akan dilaksanakan sebanyak 13 pertemuan.
Ya, pertemuan hari ini, pertemuan pertama ya diisi dengan pengenalan mengenai mata kuliah. Pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 6 diisi dengan pematerian. Pertemuan 7 adalah UTS. Pertemuan 8 sampai 12 adalah pematerian dan pertemuan 13 adalah UAS. Ya, untuk perbaikan nilai maupun remedial akan dilaksanakan di luar pertemuan yang semestinya atau antara lain disediakan waktu khusus. Ya. Untuk penilaian sendiri, ya, polanya adalah 30% dari kehadiran, 30% dari tugas, 20% dari UTS, dan 20% sisanya dari UAS. Ya, pengisi dari mata kuliah ini, ya, seperti bahasa Jepang dasar 1 maupun 2 akan diisi oleh Adi Sensei, ya, saya untuk sementara waktu. Yang barangkali kedepannya apabila saya berhalangan hadir akan diisi oleh partner saya yang lainnya. Ya, dan ada beberapa hal yang harus kawan-kawan perhatikan, ya, yakni kawan-kawan maksimal untuk tidak hadir mata kuliah ini adalah 3 kali, ya. Lalu setiap tidak hadir ya silahkan minta izin secara langsung tanpa diwakilkan, ya. Yang ketiga, ya, saya tidak pernah mentolerir segala jenis kecurangan pada saat UTS maupun UAS. Ya, dan keempat, apabila ada kebingungan, segera diskusikan pada saya tanpa ditunda. Ya, boleh secara langsung ataupun diwakilkan oleh KM maupun Sipenkas masing-masing. Dan yang terakhir, ya, yang harus Anda perhatikan adalah saya melarang keras penggunaan Google Translate dan aplikasi lainnya untuk pencarian terjemahan kalimat secara utuh. Ya. Tugas ringannya, kawan-kawan mengisikan jawaban dari 3 pertanyaan yang harus kawan-kawan tuliskan dalam bahasa Indonesia saja, ya, dan jelaskan beserta alasannya. Yang pertama, apa yang Anda harapkan dari mata kuliah bahasa Jepang dasar 3? Yang kedua, berapa persenkah kebermanfaatan mata kuliah bahasa Jepang ini setelah Anda lulus? Ya. Dan yang ketiga, berapa nilai yang Anda harapkan, ya, pada mata kuliah bahasa Jepang dasar 3 ini? Ya. Di sini 3 pertanyaan tersebut yang saya mintakan adalah pendapat dari kawan-kawan. Otomatis apapun jawaban dari kawan-kawan tidak akan berpengaruh pada nilai kawan-kawan, ya, dan pastinya akan saya terima apapun jawaban Anda. Ya, untuk sesi diskusi kita tidak laksanakan secara langsung. Silakan kawan-kawan ketikkan di kolom komentar maupun chat ke WhatsApp pribadi saya. Ya. Dan yang terakhir yang kita bahas di hari ini mengenai pekerjaan rumah, ya. Pekan depan, khususnya di pertemuan kedua, kita ada tes hafalan kosakata, ya, yang diajukan pada saat presensi awal. Ya, maka dari itu silakan sebagai pekerjaan rumahnya kawan-kawan pelajari kembali modul pembelajaran serta kamus saku yang telah Anda dapatkan pada mata kuliah bahasa Jepang dasar 1 maupun bahasa Jepang dasar 2. Ya, barangkali itu yang bisa saya simpulkan, ya, dan itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama mata kuliah bahasa Jepang dasar 3 ini. Ne, minasan, kore de jugyo ga mou owarimashita. Itsumo genki ni shimashu yo ni otsukare sama desu. Zehi laishu ni toku ni dai ni wa ni aimashou. Ya, saya cukupkan perkuliahan hari ini, ya. Terima kasih atas kerjasama Anda. Ya, saya harapkan kawan-kawan tetap semangat dan silakan jaga kesehatan kawan-kawan sekalian. Ya, karena saya tidak sabar untuk bertemu dan kawan-kawan kembali di pekan-pekan selanjutnya. Nih, minasan, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Nih, wasakini sisresimas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.